Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Safira Purnamasari, NIM PIS 922191101 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kami dari kelas C3 Ekonomi Mikro, kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Abdul Mukid dan Salsabila Aprilia Putri akan menjelaskan seputar teori permintaan dan penawaran. Latar belakang. Dalam kajian ekonomi secara mikro, pembahasan didasarkan pada perilaku individu sebagai pelaku ekonomi yang berperan menentukan tingkat harga dalam proses mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu sendiri dalam proses adalah interaksi yang terjadi antara permintaan atau demand dari sisi konsumen dan penawaran atau supply dari sisi produsen, sehingga harga yang diciptakan merupakan perpaduan dan kekuatan masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu, maka perilaku permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar dari kegiatan ekonomi yang lebih luas. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islam yang merupakan prinsip Islam dalam berekonomi yang merupakan faktor yang menentukan suatu individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Pengertian permintaan. Secara umum, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga yang tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Menurut N. Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ekonomi Mikro menyebutkan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli. Kita tahu bahwa untuk barang apapun dan banyak hal yang menentukan jumlah akan diminta pembeli. Namun, ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, suatu hal yang sangat berperan adalah harga barang tersebut. Hukum permintaan. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, yang artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap atau ceteris paribus. Kemudian dalam hukum permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. Konsep permintaan dalam Islam. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan yang halal. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi maupun digunakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 dan 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang telah dihalalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Konsep permintaan dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Maksudnya di sini, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang.
Maksudnya di sini, jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Yang ketiga, kualitas pembeli atau al-mu'awid. Yang maksudnya di sini itu di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membelinya. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Maksudnya di sini apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap suatu barang itu juga tinggi. Yang kelima, cara pembayaran secara tunai atau angsuran. Jika pembelian barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaannya lebih tinggi. Yang keenam, besarnya biaya transaksi. Maksudnya di sini apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konsep konvensional teori permintaan. Yang pertama, perbedaan utama antara permintaan konvensional dengan permintaan Islami terletak pada sumber hukum yang digunakan. Sumber hukum teori permintaan Islami berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an serta hadis dan sunnah Rasulullah yang memberikan batasan-batasan syariat dalam membeli suatu komoditas. Sedangkan teori permintaan konvensional bersumber dari akal manusia yang kadangkala bisa saja tidak rasional dalam membeli suatu komoditas. Yang kedua, motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan dunia sehingga lebih mementingkan keinginan dalam melakukan aktivitas pembelian. Sedangkan motif permintaan Islami adalah mendapatkan maslahah atau kepuasan dan keberkahan dunia akhirat. Maksudnya di sini motif ini muncul karena sebagai muslim ada keyakinan bahwa akan ada kehidupan yang abadi setelah kematian sehingga sebagai muslim kita harus menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Pengertian dari penawaran. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi, penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Menurut T. Gilarso tahun 2003, penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dijual pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu, atau ceteris paribus. Ceteris paribus dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian penawaran menunjuk pada hubungan fungsional antara jumlah yang mau dijual atau QS dan harga persatuan atau P. Berapa jumlah barang yang ditawarkan atau mau dijual dipengaruhi oleh harga barang bersangkutan. Hukum penawaran. Hukum penawaran menerangkan apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawar. Bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen. Jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut akan diminta oleh konsumen, tetapi penawarannya kurang di pasaran. Produsen akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaannya. Teori penawaran. Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Maksudnya, di sini gerakan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran, perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Dengan kata lain, definisi penawaran bisa juga dijelaskan dengan proses atau gejala situasi pada umumnya. Sumber-sumber dan teknik produksi yang digunakan oleh seorang produsen dapat digunakan untuk memproduksi berbagai macam dan jumlah produk. Konsep penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan. Tidak selalu dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi atau zuhud dan ekonomis istiqot. Yang kedua yaitu norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Selanjutnya, konsep penawaran dalam perspektif ekonomi Islam.
Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma moral Islam, sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya kemana saja dan di mana saja. Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi terhadap suatu barang yang pertama yaitu biaya dan teknologi. Biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku. Jika sistem ekonomi konvensional, dalam operasionalnya, teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Yang kedua yaitu dugaan tentang masa depan. Aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya, jika penjual menduga bahwa harga barangnya akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawarannya pada saat ini. Yang ketiga yaitu jumlah penjual. Yang keempat, kondisi alam. Kondisi alam seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang, khususnya barang-barang dari hasil pertanian. Perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap teori penawaran. Penawaran dalam konvensional, aspek penawaran QS dalam ekonomi konvensional ditentukan oleh beberapa variabel, antara lain harga, P, ongkos produksi C, teknologi T, dan faktor input PT. Ceteris paribus, secara matematis dapat diungkapkan dalam sebuah fungsi umum QS sama dengan F, P, C, T, PF. Sekalipun banyak faktor yang mempengaruhi tingkatan penawaran, dalam analisis ilmu ekonomi hanya menggunakan harga sebagai ukuran utama dalam membuat diagram penawaran. Selanjutnya, penawaran dalam ekonomi Islam. Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam yaitu kesederhanaan, tidak terlalu gemerlapan dengan duniawi. Jadi kesimpulannya yaitu permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian yang sangat luas. Permintaan dan penawaran juga merupakan dua kata yang paling digunakan oleh para ekonomi. Keduanya merupakan kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja. Konsep ekonomi Islam mengenai permintaan dan penawaran ini mirip sekali dengan ekonomi konvensional. Namun terdapat batasan-batasan individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan syariah. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islami merupakan prinsip dasar Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi barang dan jasa tidak sepenuhnya bisa untuk dikonsumsi atau digunakan, dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.